Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Anaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك البطوء والبنوء والرسوح والصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح. واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد، واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصحح بداننا صدق لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli wa sallim. Yaqul Allah Ta'ala fil Qur'an wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat, afiat, taufik, hidayah. Nikmat dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelompok jamaah bertanya kepada Nabi. Wa sa'ala jama'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqaribu rabbina fanunajihi am ba'idun fanunadihi fanuzila wa idza sa'alaka ibadi anni ini qarib ila akhir ayat. Terus kelompok jamaah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan kita dekat? Maka kami akan berdoa dengan suara pelan, sir, panunajihi amba'idun, atau Tuhan kita jauh, panunadihi, maka kami akan berseru, berdoa dengan keras." Ada munajat, ada doa. Kalau munajat itu berdoa dengan suara yang pelan, sir. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kalau doa agak keras. Ya. Makanya bedain antara munajat sama doa. Jangan orang doa dilarang keras. Padahal doa itu maknanya doa minta sama Allah dengan keras, dengan suara yang diangkat. Ya Rabbana atina, itu doa. Tapi kalau munajat pelan. Kita di malam hari itu tahajud, habis tahajud kan kita doa. Ya, itu namanya munajat. Itu nggak usah kita angkat suara gitu, mengapa? Nah, ini sahabat bertanya kepada Rasulullah, bukan ma'rifahnya kurang, bukan dia tauhidnya tidak nggak punya tauhid. Ya. Sahabat-sahabat Nabi tahu ya tentang tauhid. Cuman mereka bertanya kepada Rasulullah untuk minta jawaban, dan akhirnya turun ayat berlaku buat kita juga. Jadi ilmu ini. Fanuzila, maka turun ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hambaku meminta kepada aku, apabila hambaku minta kepada aku, ya, bertanya hambaku kepada aku, kepadamu ya Muhammad, anni, tentang aku. Apabila ya bertanya kepada kamu hambaku
tentang aku, kata Allah. Ya Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, gitu ya, paham tuh? Maka jawablah, fa inni qarib, maka sungguhnya aku dekat. Tapi dekatnya Allah ya sesuatu yang layak buat Allah, bukan dekat maknanya kayak kita ini. Karena Allah nggak kenal, nggak ada jarak. Ya, Maha suci Allah daripada ngambil jarak. Allah nggak ngambil jarak, nggak dekat, nggak jauh gitu. Ini majas saja. Ya. Bukan dekat maknanya seperti yang kita pahamin. Oh di tetangga dekat aneh, oh itu tetangga jauh, bukan gitu maksudnya. Ya. Wa inni qarib minhum bi'ilmi, maka sungguhnya aku dekat kepada mereka dengan ilmuku, dengan pengetahuan aku. Jadi dekat bukannya jaraknya Allah dekat sama kita, tapi ilmunya Allah itu meliputi sehingga dimanapun orang berdoa ya Allah tahu. Dimanapun orang beramal Allah tahu. Itu ilmunya Allah meliputi atas segala sesuatu. Itu maknanya dekat di situ. Bukan dekat jarak, ya, tapi dekat maknanya pengetahuan Allah, ilmunya Allah. Ente kalau udah tahu dengan ilmu teknologi sesuatu yang jauh, dekat gak? Ya gak? Yang di Amerika bisa gitu. Dengan teknologi, dengan pengetahuan teknologi, yang jauh jadi dekat. Yang terjadi di Afghanistan kayak kita lihat di depan kita, dekat gak? Pengetahuan bagaimana Allah. Ya. Itu, paham ya? Jadi orang tanya, maknanya dekat apa sih? Pengetahuannya Allah. Dengan pengetahuan sehingga sesuatu itu nggak ada batasnya. Di sisi Allah nggak ada batas. Gampang. Fa'akhbirhum bidzalik. Ya. Maka kabarkan kepada mereka dengan hal itu, atau Nabi kabarin kepada mereka bahwa Allah itu pengetahuannya, dengan pengetahuannya sangat mengetahui, maha mengetahui. Ujibu da'watad da'i, aku menjawab doanya orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila dia berdoa kepada aku. Jadi siapapun daripada hamba Allah yang beriman kepada Allah, kalau dia berdoa pasti Allah jawab. Cuman jawaban Allah atas doa hambanya itu kan terbagi dua. Ada yang langsung segera, ada yang nanti disimpan di akhirat. Karena Allah lebih tahu mana yang baik disegerakan, mana yang tidak ditunda nanti. Jadi artinya kalau syaratnya udah cukup, udah terpenuhi, kita berdoa kepada Allah, pasti doa kita nggak mubazir. Doa kita nggak mungkin sia-sia. Allah pasti jawab. Karena janjinya. Janji. Sering saya tamsilkan itu. Orang minta rezeki, minta uang, minta fulus kepada Allah, tapi Allah nggak kabulkan seolah-olah. Nggak datang-datang yang diminta. Itu jadi simpenan. Bisa juga doanya itu dikabulkan, tapi menurut sesuatu yang lebih baik bagi Allah, bagi orang itu. Menurut Allah lebih baik ini nih. Kita duit 1 M, ya. Tapi sebetulnya orang bakal sakit ngabisin duit 2 M. Hah? Rugi apa untung? Hah? Minta duit 1 M. Tapi Allah tahu takdirnya nih orang bakal sakit, ngeluarin duit 2 M. Dikasih dia 1 M. Ngeluarinnya rugi gak? Nah, mendingan Allah kasih sehat aja deh. Allah kasih sehat sehingga nggak ngeluarin duit 2 M, nggak dapat 1 M, tapi diberikan kesehatan, kan untung dia. Itu husnuzan sama Allah. Terkadang begitu, apa yang kita minta dialihkan kepada sesuatu yang lebih baik,
buat kita menurut Allah, karena Allah lebih tahu, atau ditunda nanti di akhirat. Jadi jangan seorang hamba itu ketika berdoa, berdoa tahun-tahunan nih, bertahun-tahun, tapi enggak digobel-gobel, jangan begitu, ya. Berarti dia nggak yakin sama Allah. Ujibu da'watad da'i iza da'ani. Maka sahabat kalau disuruh berdoa sama Nabi, suruh wirid sama Rasul, itu langsung mereka yakin. Karena ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Rasul, doalah kamu, mintalah kamu kepada Allah, sedangkan kamu yakin doa kamu bakal dijawab. Karena keyakinan itulah yang menyebabkan doa kita dikabulkan. Namanya husnuzon. Yang penting syaratnya aja deh. Penuhi apa yang Allah mau. Allah suruh kita taat. Habis kelar taat pantas gak? Habis maksiat minta bagaimana? Malu dong ya. Habis bermaksiat minta sama Allah. Kecuali taubat ya. Ada sahabat saya lupa nama itu. Qatadah lah, Abu Qatadah kalau nggak salah. Dia baca doa yang diajarkan sama Rasul, yang ada di Wirdul Latif. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhidhum bi nawsiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Baca pagi baca sore, baca pagi baca sore. Kata Rasul, kalau orang baca ini pagi, wirid tadi itu, doa tadi, Allah jaga dari berbagai musibah sampai sore. Ntar sore baca lagi, Allah jaga sampai pagi. Maka baca 2 kali, pagi sore, pagi sore, pagi sore. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi min syarri kulli dabbah anta akhidhum bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Ya. Dikabarin oleh kawan-kawan sahabat yang lain bahwa rumahnya itu, kampungnya kebakaran, habis ludas semua rumah. Dia bilang enggak, rumah saya dijaga sama Allah. Karena dia udah yakin bahwa kalau dia baca doa itu Allah jaga dari berbagai musibah, mau dirinya, hartanya, berumah dan segala macam. Akhirnya sahabat-sahabat yang lain kasih kabar dan kasih kabar. Akhirnya mereka ke rumah, ke perkampungan Abu Qatadah. Ternyata terjadi kebakaran di situ. Cuman rumah Abu Qatadah selamat, nggak kebakar. Berkat tuh yakin. Makanya itu kalau keluar Bismillahirrahmanirrahim, udah yakin aja udah. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata. Sekedar bismillah aja udah yakin. Bismillahirrahmanirrahim, naik motor. Sekedar bismillah. Langkah bismillah, naik motor bismillah. Udah sekedar begitu doang. Karena kita minta dengan rahmatnya, dengan rahman dan rahimnya Allah. Ya, selamat. Oh, bapaknya mati diazab dalam kubur. Bapaknya semenjak mati itu kuburin, gak azab malaikat, gak berhenti. Bininya dia tinggalkan istri bunting, anak dia. Yang beranak setahun, 2 tahun, nah anak dibawa ke mu'alim, diajarin Quran, baru mulai baca bismillah. Nah anak mulai baca bismillahirrahmanirrahim. Itu abahnya yang dikubur, semenjak dikubur diazab, berhenti. Dengan rahmannya Allah. Malaikat kata Allah, ya malaikat azab.
hentikan azab. Ya. Karena aku tidak akan mengazab seseorang yang darah dagingnya di atas bumi menyebut namaku dengan Rahman dan Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana anak kita baca Quran ya? Makanya anak yang jadi saleh, dia bisa baca Quran, dia ngerti ilmu, ketika dia ngamalin, dia baca Quran, dia ngamalin ilmunya, itu anak dapat pahala, bapaknya dapat juga. Orang tuanya dapat. Ya. Baik dia mendidik langsung atau tidak langsung. Langsung dia ngajarin, nggak langsung nyerahin gitu kan, dengan biaya. Tapi kalau anak fasik, berbuat fasik karena ajaran orang tuanya, orang tuanya maling, anaknya dikader jadi maling juga. Misalnya bapak juga mabok, anaknya dididik biar jadi pemabok yang ulung juga, ambil jualan juga. Bapak orang tua meninggal, ini anak maksiat berbuat fasik, dia dosa, bapaknya dosa, dia dosa, bapaknya dosa. Ya, kecuali orang tua yang sudah ngedidik tapi anaknya di luar pengetahuan, dia bermaksiat, itu tanggung jawabnya, lepas tanggung jawab orang tua. Makanya kita didik anak kita, ya. Arahkan ke arah yang baik. Fal yastajibuli, maka hendaklah mereka itu menjawab aku. Segala perintah Allah jawab. Du'ai bita'ah, ajakanku untuk taat jawab. Jangan minta doang, bayang kagak, minta doang puasa Ramadan kagak, jawab panggilan Allah. Allah kita suruh sholat, kita sholat, jalanin. Kalau suruh kita duduk di majelis ta'lim melalui lisan baginda Rasul, kita duduk di majelis ta'lim. Allah suruh puasa, puasa. Allah suruh zikir, kita zikir. Nah kalau kita menjawab panggilan Allah, maka Allah pasti kabulkan doa kita. Syaratnya itu. Ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li. Satu. Tidaklah dijawab ya, istajibu du'ai bitta. Yang kedua, wal yu'minu bi, tidaklah dia beriman kepada aku, percaya kepada aku. Makanya doa mesti percaya. Udah kita Islam, beriman kepada Allah, umat Nabi Muhammad, doa, amalin semua perintah Allah, kerjain, yakin deh doa. Udah nggak ada yang nggak dijawab Allah, nggak ada yang dijawab. Ya. Cuman gitu tadi dua, bisa segera, bisa ditunda gitu Pak. Atau segera bentuknya sama yang kita minta, segera itu dua, bisa bentuknya sama yang kita minta atau dialihkan kepada sesuatu yang lebih pantas, lebih baik menurut Allah buat kita. Paham ya? Wal yu'minu bi yudawimu 'alal iman, senantiasa iman. Senantiasa beriman kepada Allah, bi la'allahum yarsyudun yahtadun, agar mereka mendapat petunjuk. Nah, ini dalil ayat tentang berdoa. Jadi udah jelas bagi kita doa itu merupakan satu perintah Allah. Jangan nggak doa. Malah orang kalau nggak berdoa Allah marah. Ya. Hamba nggak ngangkat tangan, nggak minta sama Allah, Allah malah marah. Ya. Man lam yad'ullah, ya, siapa orang yang tidak berdoa kepada Allah, Allah yaghdab alaihi. Yaghdab alaihi. Allah marah kepadanya. Kenapa marah? Sombong. Orang yang nggak minta sama Allah, Allah marah. Karena sombong nih orang, merasa nggak butuh kepada Allah, padahal dia lemah. Allah Maha Kuasa. Jadi orang yang berdoa itu ya orang yang tawadu. Ya. Doa angkat tangan, jangan kagak. Ya. Walaupun ngangkat tangannya sekedar begini. Ya, yang penting kelar, ada barokah di sini, ada asar sampai dada.
Gak usah tinggi-tinggi katanya. Doanya nggak usah tinggi. Jangan terlalu katanya kelihatan. Hah? Ya. Wah. Au. Ini dia ya. Ud'uni astajib. Jadi berdoa itu ternyata perintah Allah dan berdoa itu bagian daripada ibadah. Berdoa itu bagian ibadah. Kalau doa bukan bagian ibadah, Rasulullah nggak berdoa. Ya. Kalau doa bukan bagian ibadah, bukan bagian perintah Allah, Rasulullah nggak berdoa. Paham nggak? Rasulullah doa, gitu. Yang dorong kan. Itu menunjukkan Rasulullah itu butuh kepada. Kalau Rasul aja butuh sama Allah, gimana itu? Rasulullah butuh pertolongan Allah, kenapa kita? Ya? Uhilla lakum lailatul siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian malam puasa, habis buka puasa maghrib malamnya itu ar-rafathu ila nisaikum. Halal. Dulu para sahabat beranggapan kalau bulan Ramadan sebulan penuh, pagi, siang, sore, malam, kagak boleh begitu sama bini. Jadi bini dianggurin, nggak boleh disetubuhi. Hingga Sayyidina Umar datang kepada ya Rasulullah, aku hilaf, aku semalam barusan malam gitu maksudnya pulang, bininya wangi harum, aku hilaf, aku setubuhi istriku. Turun nih ayat. Rupanya bukan Sayyidina Umar aja yang pernah begitu, sahabat yang lain juga, saya juga. Yang mulain Sayyidina Umar yang bertanya, tapi ternyata sahabat yang lain juga begitu. Ya Rasul, saya tidak pernah. Ya Rasul, saya. Karena mereka beranggapan Ramadan sebulan penuh, hati malamnya nggak boleh bersetubuh sama istri. Turunlah ayat yang menerangkan kalau malam boleh. Main malam mandinya subuh boleh. Mainnya malam mandinya subuh. Karena niat puasa nggak ada hubungan sama janabah. Yang nggak boleh subuh main, kena kafarat. Ya, sebelum subuh nyaurnya 2 kali. Habis nyaur tahallul gitu. Tahallul rebaan deh. Subuh baru mandi misalnya. Boleh. Kalau habis maghrib lebih boleh lagi. Serawih deh. Habis terawih banyakkan waktu dikit, bini tidur, bener gak ya? Capean. Alhasil turunnya ayat dihalalkan bagimu malam puasa ar-rafas. Ar-rafas bermakna jima, ibda. Ibda itu ya jima. Karena dihalusin bahasanya. Ar-rafas dihalusin bahasanya al-ibda. Tapi kepada siapa? Ila nisaikum. Halalnya kepada istrimu. Jangan dia terjemahkan perempuan kepada perempuanmu. Perempuanmu maknanya istrimu. Kalau mau orang lain ya zina, haram. Bil jima'. Nuzila nuskhan lima kana fi sadril Islam. Diturunkan sebagai nasakh bagi apa-apa yang terjadi di awal Islam min tahrimihi, daripada pengharaman jima' di malam hari, wa tahrimil akli wa syurbi ba'dal isya. Dulu awal Islam haram begitu, haram makan, haram minum setelah isya. Tapi setelah sahabat bertanya, turunnya ayat ya kepada Rasul, turunnya ayat menjelaskan boleh. Kenapa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Saling butuh. Saling butuh. Ya. Bisa juga maknanya penutup.
Libas itu kan pakaian, pakaian buat nutupin aurat. Makanya laki perempuan itu harus saling menutupi dalam segala hal. Ya, suami istri itu libasul lakunna libasul lakum, mereka pakaian kamu, nutupin kamu. Wa antum libasul lahunna, kamu juga pakaian mereka. Artinya saling menutupi kebutuhan, saling menutupi yang jelek-jelek. Suami butuh, tutupin kebutuhannya. Apa yang butuhnya misalnya bersetubuh, layani. Mereka layani. Bisa juga maknanya libasul lakum, sebagaimana pakaian ini nutupin aurat. Maka yang jelek-jelek yang ada pada diri suami, bini nutupin. Istri jelek, suami tutupin. Pengen istri nyebarin aib suami di luar, jangan. Aduh, laki gue payah dah. Ayah laki gue. Nafsunya doang gede. Nafsu doang ke 2 menit. Ya? Gue belum berhasil dia udah berceceran. Jelekin, lemah laki gue. Ayah tak kuat diranjang. Tidur ngorok, udah kayak babi. Oh, bini yang begitu tuh, waduh, bahaya. Kita juga laki begitu, jelekin bini sama orang, waduh bahaya. Jangan, tutupin. Tutup, ya. Unna libasun lakum wa antum kinayatun an ta'anuqihima. Ini merupakan kinayah, saling berangkulan keduanya. Jadi suami istri harus berangkulan, harus akur, ya, kerjasama. Aw ihtiyaji kulli minhuma ila sahibi, atau saling butuh satu sama lain. Keduanya itu butuh kepada sahibnya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah mengetahui bahwasanya kalian itu bakal mengkhianati diri kalian. Kalau Allah tetap wajibin, ya, haramkan jima di malam hari, haramkan makan di, itu bakalan khianat. Kalau tahu, makanya boleh dah udah, supaya nggak khianat lagi. Hah? Oh, sebulan kagak begitu, bengkok gitu ya kayak. Iya, bisa jima Lailatul Siyam diam-diam, bener gak? Wah, malam-malam oh dilarang, diam-diam. Ya hanu. Ya. Wa qadzalika li Umar wa ghairihi. Terjadi hal itu kepada Umar, Sayyidina Umar wa ghairihi. Wa'tazaru ila Nabi, ngadu minta uzur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fataba alaikum, Allah menerima taubat kalian. Qabbala taubatakum, Allah terima taubat kalian. Wa'afa ankum, Allah maafkan kalian. Fal'ana, maka sekarang iza uhilla lakum, kalau udah dihalalkan buat kalian sekarang nih, basyiruhun, silakan gauli mereka, jami'uhunna, ya. Ini udah halal nih, ajar. Ini udah halal nih, ajar udah, jangan pakai rem-rem. Oh, gas 5 udah. Nah, gas. Wabtaghu utlubu, dan carilah ma katallahu lakum, apa yang Allah wajibkan bagi kalian. Ai ubahahu minal jima'. Aba'ahu minal jima', yang Allah halalkan, bolehkan daripada jima', ya, au gadrihi minal walad, atau kadar daripada anak. Udah. Wa kulu washrubu, makanlah dan minumlah malam hari, al-laila kullahu, malam makan minum boleh. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, sampai nyatanya subuh fajar, ya. Benang putih daripada benang merah, benang hitam, sampai nyata bagi kalian benang putih daripada benang hitam minal fajri. Kalau udah fajar sodik muncul, udah subuh, stop makan, stop minum, jangan lagi. Jima juga jangan, kecuali kelupaan. Tapi kalau kelupaan dua-duanya repot juga ya. Laki lupa, bini lupa. Hah?
jarang terjadi. Nah, yang terjadi laki lupa, bini ingat, bang gitu. Atau bini lagi tidur, bini lagi siang-siang bolong tidur. Yang suami pulang melihat bini begini nih, begini aja. Yang bini bangun, bang Ramadan nih. Ya gue nggak sengaja, tanggung deh. Tanggung itu batal. Yang bikin tanggung batal bayar kafarot ya. Mestinya buru-buru cabut. Sumati musyam ilal lail wala tubashiruhunna wa antum ma'akibuna fil masjid. Tilka hududullah fala tagrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Insyaallah kita balik lagi ya, malam Kamis akan datang, panjang umur sehat. Ya, balik lagi dikit. Itu ayatnya udah kita baca. Allah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا عليها نموت وعليها بها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله كلامه. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.